Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita kali ini sekaligus memperingati HUT Gereja yang ke-89 tahun. Mari kita dengan rasa syukur sebab anugerah demi anugerah menopang gereja kita dan juga setiap kita umatnya. Kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari kita mempersiapkan diri kita menikmati Allah di dalam ibadah. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah kita hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Diberkatilah saudara yang datang dalam nama Tuhan. Yesus Sang Raja mulia, Allah yang menopang gerejanya adalah Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Yesus Kristus layak disembah, ditinggikan dan dimuliakan. Mulia. Mulia.
Marilah kita bersama-sama membacakan bacaan pertanggapan yang diambil dari buku KPPK nomor 27, Pertumbuhan Orang Kristen. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Rancangannya sempurna, hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, gerejanya ada sampai hari ini dan terus dapat melayani Sang Raja Gereja. Semua berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau kami boleh ada saat ini. Gereja kami boleh ada hingga 89 tahun dan kami boleh hidup sampai hari ini. Semua berkat kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jika Engkau sangat baik bagi hidup kami. Di tengah situasi yang sulit ini, Engkau tetap memelihara dan menjaga setiap kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan dan kuduskan kami ya Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bersyukur 89 tahun sudah GKKA melayani pekerjaan Tuhan. Suka dan duka boleh kita alami semua, namun kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Sungguh Dia adalah Allah yang baik. Marilah saya mengundang jemaat kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Kita mengatakan bahwa sungguh Dia adalah Allah yang baik, teramat baik. Dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian ini. Hadapan kemegahmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Sekali lagi. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Menaikkan ucapan syukur kita. Naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Ya, Dia Allah yang baik. Tuhan Yesus setia. Setia itu berarti ada di dalam setiap kondisi hidup kita. Dia ada ketika kita mengalami duka cita. Dia menghibur ketika kita dalam kesusahan. Dia selalu setia menopang hidup kita.
Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Kepada Tuhan Yesus yang setia, jemaat terkasih, mari kita saat ini bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan selama 89 tahun bagi gereja GKK Ayat Jemaat Tarakan, juga bagi kita semua. Lalu yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa supaya gereja ini menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk membawa pertumbuhan iman bagi kita jemaatnya, juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh merayakan penyertaan Tuhan selama 89 tahun. Tuhan menopang, Tuhan memberi kekuatan sehingga gereja ini boleh ada sampai hari ini. Kami menyadari dengan kekuatan kami sendiri kami tidak bisa, Tuhan. Semua ini karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Sungguh kami mensyukurinya dan bersuka cita atas topangan-Mu bagi gereja ini. Dan kami ingin terus berdoa bagi gereja ini, Tuhan, supaya menjadi alat di tangan-Mu. Engkau pakai gereja ini supaya kami jemaat Tuhan makin hari makin bertumbuh, makin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai gereja ini juga untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Melalui apa yang kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang di luar sana melihat gereja ini sebagai saksi bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Jemaat yang terkasih, yang ketiga, mari kita berdoa untuk masa depan gereja kita, supaya terus Tuhan memelihara gereja ini dan juga memelihara kita jemaatnya. Lalu berikutnya mari kita juga berdoa supaya kita semua jemaat Tuhan di hari-hari yang ke depan juga makin setia untuk mengikut dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Tuhan Yesus, kami juga ingin menyerahkan masa depan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami manusia yang lemah dan terbatas. Masa depan gereja ini, masa depan kami tidak mengetahuinya. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau mengetahui dengan detail apa yang akan terjadi pada hari esok kami. Karena itu tanpa ragu kami ingin menyerahkan masa depan gereja ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati terus gereja ini, Engkau memberkati kami jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah kami memiliki hati yang senantiasa berserah pada pertolongan Tuhan, pada pimpinan Tuhan, pada kasih Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk jemaat-Mu, untuk kami semuanya Tuhan. Tolong taruh kesetiaan di dalam hati kami. Dengan melihat perbuatan Tuhan selama 89 tahun, biarlah itu menjadi alasan kami untuk makin setia, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, memberikan apa yang terbaik yang kami miliki untuk pekerjaan
pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan terutama bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar seru doa kami dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan itu yang terbaik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita akan membacakan 10 hukum Allah. 10 hukum Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kasih dan berkat Tuhan selalu baru setiap hari, memelihara gerejanya dan kita semua jemaatnya. Biarlah kesetiaan Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk selalu setia, mengikut Dia, melayani Dia, dan memberikan semua yang terbaik yang kita miliki, hidup kita, persembahan kita untuk kemuliaan nama-Nya. Kasih setia Tuhan. Setia Tuhan di dalam hidup ini, tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini, tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Mari kita satu dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sekalipun di situasi yang sulit ini, Tuhan terus mencukupkan kami. Kami bersyukur Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat menolong pekerjaan-Mu di dunia ini Tuhan. Berkati majelis yang mengelola persembahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kekuatan serta pertolongan Tuhan terus kita butuhkan untuk masa depan gerejanya. Mari kita membuka hati untuk mendengar firman-Nya. Tuhanlah harapan. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Disampaikan oleh Pendeta Yusak. Mari kita mengambil waktu teduh, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Ketika firman Tuhan diberitakan, berikanlah kelemah lembutan untuk sekali lagi kami mengalami perjumpaan yang istimewa dengan Engkau dan diubahkan serupa dengan gambaran Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Berikanlah kami konsentrasi, kesungguhan, sukacita, ucapan syukur ketika kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau hadir di tengah-tengahnya dan Engkau dimuliakan melaluinya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di pusat-pusat perbelanjaan biasanya menawarkan kita untuk menjadi anggota. Istilah kerennya adalah member. Apakah setelah menjadi member kita membayar lebih mahal? Tentu saja tidak. Kalau lebih mahal, siapa yang mau jadi anggota? Justru sebaliknya, biasanya setelah kita menjadi member, maka kita akan memperoleh keuntungan-keuntungan serta kemudahan-kemudahan. Contohnya, misalkan kita dapat parkir gratis, kita belanja dapat diskon, kita belanja dapat bonus, kita belanja dapat voucher, dan sebagainya. Nah, saudara, begitu juga dengan bidang-bidang usaha yang lain, misalkan perhotelan, restoran, salon, pusat kebugaran. Mereka berlomba-lomba membujuk pengunjung untuk menjadi member dengan iming-iming ini, dengan iming-iming itu. Nah, tarif sebagai anggota, sebagai member biasanya memang lebih murah dibandingkan kalau kita hanya sebagai pengunjung biasa. Nah, saudara, bagaimana dengan gereja? Apakah ada diskon yang ditawarkan? Rasanya kita tidak pernah mendengar pendeta berkata di atas mimbar, saudaraku, kita akan memberikan persembahan. Bagi para pengunjung silahkan bayar penuh, bagi anggota dapat diskon 10%. Rasanya kita tidak pernah mendengar kalimat seperti itu. Saudara, ternyata menjadi anggota gereja tidak mendatangkan kemudahan atau keuntungan. Tidak ada diskon, tidak ada bonus, tidak ada voucher. Malah sebaliknya, seringkali kita merasa menjadi anggota gereja, kita diminta untuk melakukan ini, kita diminta untuk melakukan itu. Maka saudara, wajar saja kalau kemudian ada jemaat yang bertanya, kalau begitu Pak, apa untungnya menjadi anggota gereja? Perlukah kita menjadi anggota gereja? Nah, saudara, meresponi pertanyaan itu, maka gereja balik bertanya, apakah kita bergereja untuk mencari sebuah keuntungan? Apa sih sebetulnya esensi dari bergereja itu? Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita melihat salah satu karakter bergereja yang sangat fundamental, yang seringkali kita sebagai jemaat tidak pahami dan memang seringkali jujur sulit ditemukan di dalam gereja. Karakter itu adalah kesetiaan. Mari kita membaca di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Di dalam Alkitab paling tidak ada 3 makna kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan itu berarti dari awal sampai akhir. Misalkan ketika Paulus di kitab Filipi mengatakan bahwa Allah yang sudah memulai segala sesuatu dengan baik di antara kamu, maka Allah juga yang akan menyelesaikannya. Kemudian ada catatan di situ, karena Allah itu adalah Allah yang setia. Maka kesetiaan makna yang pertama adalah dari awal sampai akhir. Makna yang kedua, setia juga bisa berarti menyelesaikan apa yang ditugaskan. Saudara ingat perumpamaan tentang talenta di Matius pasal yang ke-25? Di akhir dari kisah perumpamaan itu, maka 2 hamba yang mampu menggandakan talenta yang diberikan tuannya disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Maka setia di situ berarti menyelesaikan apa yang ditugaskan. Makna yang ketiga dari kesetiaan adalah setia juga bisa berarti menggenapi apa yang diucapkan. Kalau saudara mengucapkan janji, maka saudara harus mewujudkan janji itu. Itu baru namanya disebut setia. Dan berkali-kali di dalam Alkitab dikatakan Tuhan itu setia dengan janjinya. Nah, kalau kesetiaan itu dipahami dengan 3 makna ini, maka saya yakin tidak banyak di antara kita yang bisa disebut sebagai orang yang setia. Berapa banyak janji yang kita umbar
dan kemudian kita tidak bisa menepati. Berapa banyak tugas yang diberikan kepada kita untuk dikerjakan, tetapi akhirnya berhenti di tengah jalan. Berapa kali kita semangat ada di awal, tetapi pada akhirnya kita tidak bisa melanjutkannya. Seperti ada peribahasa yang sangat umum di antara kita, yaitu panas-panas tai ayam. Nah saudara, kita adalah orang yang cenderung tidak setia. Itu sebabnya mari kita belajar 3 hal tentang kesetiaan dari kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 ini. Yang pertama adalah kesetiaan itu jarang ditemukan. Amsal 20 ayat yang ke-6, kalau diterjemahkan sekali lagi bunyinya seperti ini secara bebas. Sebagaimana orang banyak, setiap orang menyatakan kebaikannya sendiri. Saudara, apa maksudnya? Maksudnya begini saudara, subjek di dalam kalimat ini hanya 1 orang, tiap-tiap orang. Tetapi 1 orang ini, tiap-tiap orang ini mewakili sikap dari mayoritas. Saudara, disadari atau tidak, kita sebetulnya adalah produk dari budaya. Tanpa belajar, tanpa sadar, kita akan mengadopsi gaya berpikir dari lingkungan di sekitar kita. Saya ambil contoh, misalkan permisi, orang Batak. Orang Batak itu kalau berbicara cenderung kencang, cenderung keras. Makanya kalau ada orang Batak yang bicaranya lembut, maka orang-orang akan merasa aneh, sehingga orang itu disebut sebagai bakso, Batak Solo. Makanya saya bisa paham mengapa orang Batak tidak suka membicarakan kejelekan orang di belakang. Sebab kalau mereka membicarakan di belakang, tetap orangnya dengar, soalnya suaranya kenceng saudara. Nah, kita ini adalah produk dari budaya. Termasuk salah satunya adalah budaya yang sudah dicemari oleh dosa, yaitu budaya tidak setia. Banyak orang menyebut diri baik, tetapi siapa yang bisa menemukan orang yang setia? Pertanyaan ini sebetulnya adalah pertanyaan retoris yang di dalam kitab hikmat seringkali pertanyaan ini jawabannya yang diharapkan adalah tidak ada atau sangat jarang. Artinya sedikit sekali orang yang setia. Tetapi tahukah saudara bahwa persoalan kita yang terbesar sebetulnya bukan masalah budaya, bukan masalah culture saja, tetapi masalah yang terbesar sebetulnya adalah masalah spiritual. Disebutkan di dalam Amsal 20, persoalan kita itu sebetulnya adalah persoalan rohani. Coba mari kita membaca pasal 20 ayat yang ke-5 bagian A. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Nah, saudara perhatikan, ayat ini berbicara tentang hati manusia, dan di situ digambarkan keadaan hati manusia itu sulit untuk ditebak. Lalu kemudian kita lihat ayat yang ke-9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Dan jawabannya lagi-lagi, karena ini kitab hikmat, jawabannya adalah tidak ada. Sebab hati manusia itu tidak dapat dibersihkan oleh tangan manusia. Jadi kalau saudara mau melihat perubahan terjadi di dalam budaya manusia, maka memulainya itu bukan dengan sistem, bukan, tetapi memulainya itu harus dari internal, di dalam diri kita, yaitu hati kita. Saudara, hati kita perlu diubah lebih dulu, dan Alkitab bukan hanya memberitahu kita persoalannya apa, kemudian kita sadar, bukan cuma itu, tetapi Alkitab juga sekaligus memberikan solusinya, yaitu bagaimana hati manusia yang dikotori oleh dosa, yang telah terdistorsi oleh dosa, itu bisa dibersihkan. Maka saudara, kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-9, di sana dikatakan bahwa darah Yesus di atas kayu salib, maka itulah yang menyucikan dosa-dosa kita. Setelah
dicuci bersih oleh darah Kristus, maka kemudian di Kisah Rasul pasal 15 dikatakan Roh Kudus juga akan menyucikan hati kita setiap hari. Tiap-tiap hari Roh Kudus bekerja untuk membersihkan, menyucikan hati kita. Jadi perlu pembersihan total lebih dulu melalui darah Kristus, dan setelah itu perlu pemeliharaan yang kontinu terus-menerus oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau saudara ingin ditemukan Allah itu benar-benar sebagai orang Kristen yang setia, maka mau tidak mau saudara harus memulainya dengan perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Engkau harus sadar bahwa dosamu itu sangat serius di hadapan Allah. Engkau harus sadar bahwa persoalan terbesar itu adalah hatimu, hati yang berdosa. Dan itu hanya bisa diselesaikan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan setelah engkau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau membiarkan Roh Kudus menjaga hatimu sampai pada akhirnya hatimu bisa menjadi hati yang setia. Saudara, di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, di sana dicatat bahwa setia itu dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Nah, sebetulnya ada banyak hal yang kecil itu bisa merefleksikan kesetiaan kita. Apakah kita ini orang yang bertumbuh di dalam kesetiaan atau tidak? Ada orang yang mulai dari bayi sampai dengan dia besar, dididik, lalu kemudian dia menikmati di dalam gereja, di satu gereja. Tetapi ironis, di satu titik tiba-tiba dia berkata, "Pak, saya tidak lagi bertumbuh di gereja ini. Saya merasa di sana justru saya menemukan pertumbuhan." Lalu kemudian orang ini pamit pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Dan bisa saja ketika dia stagnan di tempat yang baru itu, maka dia pasti juga akan melompat ke gereja yang lainnya lagi. Maka tepatlah pepatah atau ungkapan yang mengatakan, memang kok rumput tetangga itu terlihat lebih seger dan lebih menggiurkan. Saudara, banyak orang tidak berani ambil komitmen. Ada masalah sedikit langsung pergi meninggalkan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Amsal, jarang kesetiaan itu ditemukan. Yang pertama, kesetiaan jarang ditemukan. Lalu kemudian yang kedua, kesetiaan itu lebih berharga dari ikatan kasih. LAI menerjemahkan, banyak orang menyebut diri baik hati. Perhatikan, garis bawahi, baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara, kata setia di dalam bahasa Ibrani itu adalah chesed. Kata ini seringkali muncul di dalam perjanjian lama. Kita bisa menemukan di banyak tempat di perjanjian lama. Artinya itu bisa love secara umum, kasih secara umum. Tetapi kadangkala ini diterjemahkan kasih di dalam konteks perjanjian. Makanya bahasa Indonesia seringkali menerjemahkannya dengan kasih setia. Sekali lagi, kasih setia. Nah, saudara, kita harus pahami begini. Di dalam perjanjian kuno biasanya itu ada kesepakatan baik antara orang dengan orang maupun negara dengan negara. Nah, apa yang menjadi hak kewajiban dari pihak A, apa yang menjadi kewajiban dan juga hak dari pihak B, maka itu semuanya dituangkan. Nah, kira-kira itu sama seperti kalau kita hari ini membuat MOU. Tetapi bedanya adalah pada zaman kuno dulu, saat orang mengikat sebuah perjanjian akan melibatkan yang namanya relasi. Nah, misalkan kita melihat pada waktu Allah itu mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel, maka bukan hanya legalitas saja bahwa Tuhan dengan Israel membuat perjanjian legal, mulut Allah kemudian berbicara. Tidak hanya seperti itu, tetapi juga perjanjian itu digerakkan dengan kasih. Ketika Allah membuat perjanjian,
Di situ juga ada kasih yang muncul, dan kasih itulah yang disebut dengan hesed. Nah saudara, banyak orang berani mengatakan cinta, mengatakan kasih, hesed, tetapi tidak banyak orang yang berani untuk mengatakan aku memiliki kesetiaan, atau di dalam bahasa Ibrani itu adalah emunah. Karena emunah itu tidak bisa diukur hari ini, tetapi hanya bisa diukur nanti pada waktu akhir. Ikatan kasih mungkin bisa dilihat sekarang ini, tetapi kesetiaan kita kepada ikatan itu hanya bisa dibuktikan di bagian-bagian akhir. Banyak orang siap mengatakan, aku memiliki cinta, aku memiliki kasih, hesed, cinta Tuhan, cinta GKKA Tarakan. Tetapi ternyata sulit untuk menemukan orang yang berkata itu sekaligus punya kesetiaan. Hari ini mungkin saudara bisa mengatakan hal yang sama. Pak, aku cinta kok pada GKKA Jemaat Tarakan. Saudara, hati-hati. Hesed mungkin kita bisa mengucapkannya, tetapi emunah engkau akan membuktikan, dan pembuktian itu adalah di bagian akhir. Banyak orang merasa memiliki ikatan kasih, ikatan cinta, ikatan batin dengan gereja ini, dengan Tuhan, tetapi mungkin kita hanya akan melihat sedikit saja yang setia. Yang pertama, pelajaran dari hikmat Amsal adalah kesetiaan itu jarang ditemukan, dan yang kedua, kesetiaan itu lebih berharga dari ikatan kasih, dan yang ketiga, yang terakhir, kesetiaan itu perlu untuk dibuktikan. Saudara perhatikan, kata menyebut diri di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 itu bisa disalahartikan seolah-olah mengaku-ngaku, gitu ya, menyebut diri orang baik, mengaku-ngaku sebagai orang yang baik. Padahal sebetulnya bukan itu artinya. Kata Ibrani yang dipakai di situ, hara, artinya adalah menyatakan di depan umum, menyatakan di depan publik. Makanya sebagian bahasa Inggris itu menerjemahkannya bukan claim tetapi proclaim. Saudara, pada waktu zaman itu memang kebiasaan banyak orang itu berani mengambil komitmen di depan orang banyak. Mengapa? Sebab kembali lagi konteksnya itu adalah perjanjian. Konteksnya itu adalah hesed. Sehingga kalau perjanjian itu biasanya butuh saksi. Nah, zaman dulu kalau orang mengadakan perjanjian pribadi dengan Allah pun, maka selalu ada ritual. Misalkan ada sumpahnya, kemudian dia bawa kurban, atau kalau antar negara maka dia bawa upeti. Nah, kalau konteks sekarang mungkin membubuhkan tanda tangan. Jadi ada orang yang berani menyatakan di depan banyak orang, aku memiliki hesed, aku memiliki cinta, aku memiliki perjanjian. Nah, itu budaya zaman kuno. Nah, tetapi sayang, sekalipun itu sebuah habit karena masuk di dalam budaya, tetap saja sedikit sekali orang yang berhasil untuk merealisasikan apa yang diucapkan di dalam perjanjian. Ada ungkapan mengatakan mengucapkan itu murah, melakukan apa yang diucapkan itu yang mahal dan langka. Sekali lagi saudara, mengucapkan itu murah, tetapi melakukan apa yang diucapkan itu adalah sesuatu yang mahal dan langka. Saudara, kalau cuma mengucapkan saja, maka ada bahasa Belanda mengatakan akeh tunggale, begitu ya. Artinya kira-kira banyak yang bisa. Kalau cuma ngomong, semua orang juga bisa. Tapi orang yang mengucapkan sekaligus dia melakukan ucapannya, itu yang sulit untuk ditemui. Kesetiaan itu bukan untuk diucapkan, tetapi kesetiaan itu untuk dibuktikan. Maksudnya adalah kesetiaan yang sejati, bukan cuma kata-kata yang dirangkai lalu kemudian keluar dari bibir kita. Kesetiaan yang sejati itu adalah tindakan yang terbukti di ujung
jalan kita, di akhir hidup kita. Di titik akhir orang baru bisa menilai kita ini orang setia atau tidak setia. Saudara, saya tidak berani mengatakan bahwa saya adalah hamba Tuhan yang setia. Kenapa? Karena saya belum sampai di titik akhir. Nanti pada saat saya mau mati, baru saya berani mengatakan saya adalah hamba yang setia. Hari ini, sekarang saya hanya bisa mengatakan saya berusaha untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Kalau saya pelayanan di satu tempat, saudara, saya tidak suka pindah-pindah. Tidak suka. 1 tahun pindah ke tempat yang lain, nanti setengah tahun ketika menemukan masalah, ada kendala, misalkan keinginan kita tidak dituruti, lalu kemudian pindah lagi ke tempat yang baru. Saudara, saya bukan tipikal hamba Tuhan yang semacam itu. Saya hanya berusaha menjadi hamba Tuhan yang setia. Tetapi saudara, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan kalau setia itu harus ada di satu tempat. Tidak. Setia itu pada panggilan Tuhan, bukan pada tempatnya. Sekali lagi, kesetiaan hamba Tuhan itu kepada panggilan Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita di satu tempat, ketika tiang awan, tiang api itu belum berjalan, maka hamba Tuhan harus tetap stay di situ, harus tetap tinggal di situ. Tapi kalau kita tinggal di situ sudah merasa nyaman, sudah merasa aman, lalu kemudian kita melihat bahwa tiang awan, tiang api itu bergerak menuju ke tempat yang lain, maka kita tetap harus rela meninggalkan zona nyaman kita, mengikuti panggilan Tuhan. Kemana tiang awan, tiang api itu bergerak. Tetapi jangan juga ketika di satu tempat orang sudah menolak kita, tetapi kita mati-matian tetap ngeyel tinggal di situ. Kita perlu bergumul sekali lagi, kira-kira panggilan Tuhan ada di mana. Nah saudara, mengapa orang itu seringkali tidak setia? Menurut saya ada 3 alasan. Yang pertama adalah kenapa orang tidak setia? Itu karena orang tidak memiliki tujuan yang jelas. Kalau saudara tidak punya tujuan yang jelas, saudara pasti akan merasa diri baik-baik saja. Kenapa? Sebab kita tidak punya alat ukur untuk setia atau tidak setia. Tapi kalau tujuan saudara jelas, misalkan tujuannya itu ada di angka 10, maka setia itu berarti harus mencapai angka 10. Tapi banyak orang tidak bisa menentukan tujuan hidupnya itu apa. Itu yang jadi problem. Makanya ketika berjalan merasa aman-aman saja, tetapi sebetulnya hidupnya itu jauh dari tujuan. Kalau saudara jadi Kristen, kalau kita bergereja, maka kita pun perlu tahu tujuanmu itu apa. Tujuanmu bergereja apa? Tujuanmu ikut Tuhan itu apa? Kalau tujuan bergereja itu hanya datang di hari Minggu saja, maka saudara mungkin akan merasa diri setia selama gereja itu terbuka untuk kita bisa datang, karena saudara memang bisa datang ke gereja. Tetapi tujuan itu akan teruji ketika kita tidak bisa lagi datang ke gereja. Misalkan seperti hari ini, saat pandemi sekarang ini. Masihkah saudara mencari Tuhan? Masihkah saudara melayani Tuhan? Masihkah saudara merasa membutuhkan Tuhan di saat-saat yang seperti ini? Masihkah Tuhan itu ada di dalam hidup saudara? Maka tujuan itu penting. Lalu kemudian yang kedua, kenapa orang itu seringkali tidak setia? Sebab orang itu tidak tahu tuntutan yang di depan itu apa. Selain tidak tahu tujuannya apa, juga tidak tahu tuntutannya apa. Sudah tahu tujuannya, tapi kalau dia tidak tahu tuntutannya apa, maka itu pun akan menjadi kesulitan. Pada saat menjalani
ternyata kemudian nanti di tengah jalan itu ada problem, ada masalah, ada kesulitan yang membuat kita itu setengah mati, maka kemudian seringkali itu menyebabkan banyak orang Kristen itu berhenti di tengah jalan, imannya kemudian tergeletak begitu saja. Itu sebabnya banyak orang berhenti di tengah jalan karena merasa kecewa dengan Tuhan, karena merasa kecewa dengan orang lain, sesama anak Tuhan. Kenapa? Karena dia benar-benar tidak tahu menjadi orang Kristen dan hidup bergereja itu tuntutannya apa, selain tujuannya apa. Dan yang ketiga, kenapa seringkali orang itu tidak setia? Karena orang itu tidak berani untuk membayar harga. Sudah tahu tuntutannya, tetapi tidak berani bayar harga. Saudara, kalau mau mencapai sesuatu itu mesti harus ada harga yang dibayar. Banyak orang tahu tujuannya, tahu tuntutannya, begitu diperhadapkan dengan kesulitan dia tidak berani bayar harga, maka sama saja tidak akan bisa mencapai kesetiaan sampai akhir. Saudara, perhatikan keteladanan tentang kesempurnaan setia itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus tahu untuk apa dia datang. Dia datang untuk menebus dosa manusia, dosa saya dan juga dosa saudara. Yesus tahu tuntutannya apa, yaitu ketika dia datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia, maka akan banyak orang yang menolak dia. Tahu tuntutannya seperti itu. Dia juga tahu harga yang harus dibayar. Yesus menghadapi penderitaan secara rohani, ditinggalkan oleh Bapa pada saat tergantung di atas kayu salib. Dia menghadapi penderitaan secara psikologis, dihina, dicemooh oleh orang. Dia menghadapi penderitaan secara jasmani, disiksa, dipukul, dicambuk, dipaku. Dia menghadapi semua masalah, tetapi Yesus berani bayar harga sehingga kita semua bisa diselamatkan. Saudara, itulah harga dari kesetiaan. Saya tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang perempuan yang bernama Maria Dyer. Dia adalah anak dari misionaris yang melayani di Tiongkok. Dua misionaris ini kemudian meninggal pada waktu Maria itu masih kecil. Maksudnya orang tuanya itu meninggal pada waktu Maria, anaknya, itu masih kecil, kena wabah penyakit. Nah, Maria kemudian dikembalikan ke Inggris. Kemudian Maria diasuh oleh pamannya. Nah, pada waktu Maria besar, ternyata dia tidak kecewa dengan Tuhan, sekalipun dia mulai mengerti kenapa orang tuanya itu meninggal pada waktu dia masih kecil. Nah, bahkan kemudian Maria memutuskan untuk menjadi misionaris. Dan menariknya adalah tempat yang dipilih itu adalah Tiongkok. Sama seperti tempat pelayanan almarhum kedua orang tuanya. Nah, lalu kemudian Maria kembali ke Tiongkok dan kemudian berjumpa dengan seorang misionaris yang sangat terkenal hari ini yang bernama Hudson Taylor. Hudson Taylor kemudian menikah dengan Maria Dyer. Mereka punya 9 anak, 5 anak mati meninggal karena wabah, lalu tersisa 4 anak. Nah, Maria sendiri kemudian meninggal di usia yang masih relatif muda, yaitu 43 tahun, juga kena wabah penyakit. Nah, kemudian yang menarik adalah di batu nisan Maria Dyer tertulis sebuah kutipan dari ucapan Paulus yang mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara, Maria Dyer adalah contoh orang yang setia sampai akhir. Walaupun orang tuanya mati di ladang misi, bisa saja dia kecewa dengan Tuhan. Bisa saja dia bertanya, komplain kepada Tuhan. Orang tuaku sudah memberikan hidup seutuhnya, meninggalkan segala-galanya untuk Tuhan. Mengapa engkau tidak menjaga mereka? Bisa saja dia bertanya seperti itu. Tetapi Maria ternyata tidak kecewa dengan Tuhan. Bahkan dia sendiri pun memberikan nyawanya. Anak-anaknya mati di ladang misi. Dan dia sendiri juga meninggal di ladang misi. Dia menyelesaikan
pelayanannya dengan kematian. Saudara, saya sungguh rindu ketika kita nanti berjumpa dengan Kristus, maka kita akan mendapati suara yang lembut mengatakan, "Hai engkau, hambaku yang setia, masuklah, masuklah." Dan kita akan menikmati keindahan yang sempurna. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka marilah kita fokuskan bahwa ada kekekalan yang menanti kita. Hari ini di tengah penderitaan, itu adalah kesementaraan. Nah, itu sebabnya kita jangan fokus dengan penderitaan zaman ini, tetapi mari kita memandang ada kekekalan yang di sana, ada keindahan yang menanti. Sepanjang kita melakukan hari ini, hidup kita itu dengan kesetiaan, maka kita akan mendengar suara yang lembut, "Hai hambaku yang baik dan setia." Maka di ulang tahun yang ke-89 dari gereja kita, mari bersama-sama kita mengambil komitmen untuk mengintrospeksi sekaligus kita menumbuhkan rasa cinta kita lebih kepada Tuhan dan pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sudah setia dengan Tuhan? Apakah engkau sudah melayani Tuhan? Talenta yang diberikan Tuhan kepadamu, apakah engkau sudah memakainya? Dan kalau engkau melayani Tuhan, apakah engkau sudah melayani dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan, melayani dengan sungguh-sungguh, tidak patah semangat, tidak bersungut-sungut, tidak mudah undur dari pelayanan sekalipun ada berbagai tantangan yang kita hadapi. Saudara, mari kita melihat hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga sudah memberikan gereja ini bagi kita. Dia berkarya dan beranugerah sepanjang 89 tahun bagi gereja ini. Jika saudara diberi kesempatan ada di dalam lingkaran, ada di dalam lingkungan sejarah gereja ini, maka saudara jangan hanya puas menjadi penonton dan penikmat, tetapi sambutlah undangan Tuhan yang ingin engkau menjadi partner Allah untuk mengerjakan proyek Allah yang bernilai kekal. Mari kita merenungkan komitmen sekaligus keterlibatan kita di dalam pekerjaan kekal Allah. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ampunilah kami, baik hamba-Mu maupun seluruh umat-Mu, kalau selama ini kami didapati tidak setia. Tidak setia di dalam mengikut Tuhan, tidak setia di dalam melayani Tuhan, tidak setia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami mudah mengucapkan janji, tapi seringkali kami tidak mampu untuk menepatinya. Kami seringkali bersemangat memulai sesuatu, tetapi kami tidak pernah mengakhirinya dengan baik. Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Roh Kudus akan menjaga hati kami yang telah disucikan oleh darah Kristus, sehingga kami dimampukan untuk tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bertumbuh dalam kesetiaan membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita berserah, mempercayakan gereja kita seturut rancangannya yang sempurna, sehingga kita dapat menjadi alat bagi kemuliaannya.
bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tuhan, ini kami, jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Topang kami Tuhan supaya kami terus setia di hadapan-Mu. Bantu kami Tuhan supaya kami terus mengikuti rencana-Mu, rancangan-Mu yang sempurna buat kami Tuhan. Sehingga kami gereja-Mu dapat terus melayani-Mu Tuhan. Dan jadikan kami alat Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi kita katakan, kini aku percaya, tiada yang mustahil baginya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat dipersilahkan berdiri, doksologi, doa berkat dan amin song. Silahkan Pendeta Yusak. Puji Allah, Roh Kudus.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau telah mendengar firman. Maka sekarang pulanglah, hiduplah dalam kesetiaan, nantikanlah kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhanmu. Nikmatilah hidupmu bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita memperhatikan warta sepekan. Shalom saudara. Menjadi gereja yang bertumbuh adalah dambaan setiap elemen gereja. Dan gereja yang sesungguhnya bukanlah gedung, melainkan kita. Seperti apakah gereja yang bertumbuh itu? Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ada dua indikator fundamental. Indikator pertama, makin disukai semua orang. Indikator yang kedua, setiap hari Tuhan menambah orang yang diselamatkan. Nah, bagaimana jemaat mula-mula itu bisa disukai oleh semua orang? Bagaimana persekutuan jemaat mula-mula itu terus Tuhan tambah dengan orang yang diselamatkan setiap hari? Ada dua tindakan dari jemaat mula-mula yang patut untuk kita contoh. Yang pertama adalah mereka merupakan komunitas yang mau belajar. Alkitab mencatat mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul, di mana ada orang yang setia untuk belajar, setia di dalam pengajaran, maka dia akan selalu terbuka terhadap firman Tuhan. Dan disitulah pasti terjadi momen pertumbuhan iman. Yang kedua, mereka berada di dalam kesediaan untuk mau bersatu. Mereka mau berkumpul, mereka mau bersekutu karena mereka mau sehati dan sejiwa di dalam Tuhan. Tidak lagi berbicara aku, kamu, tetapi berbicara tentang kita. Saudaraku, gereja kita telah mencapai usia 89 tahun. Itu anugerah Tuhan bagi kita. Nah, marilah kita berkaca dan kita belajar dari jemaat mula-mula yang mau hidup di dalam kasih, yang mau hidup di dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun di dalamnya untuk mencapai satu pertumbuhan yang pasti kita dambakan bersama-sama. Selamat ulang tahun GKKA Indonesia Jemaat Tarakan yang ke-89. Tuhan beserta kita. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang sudah menyertai GKK Indonesia Jemaat Tarakan hingga memasuki usia ke-89. Tentu dengan usia 89 tahun banyak suka dan duka yang sudah dilalui. Tetapi melalui semuanya ini GKK Indonesia Jemaat Tarakan semakin dewasa dan semakin kokoh. Kami juga harapkan GKK Indonesia Jemaat Tarakan ini terus berkobar-kobar untuk memberitakan Injil dan menjadi berkat. Dan akhir kata kami ucapkan selamat ulang tahun GKK Indonesia Jemaat Tarakan ke-89. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita. Yayasan Kristen Tunas Kasih mengucapkan selamat ulang tahun ke-89 GKKA Tarakan. Biarlah kiranya boleh menjadi gereja yang visioner. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-89 GKKAI Tarakan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai gereja kami. Amin. Shalom. Kiranya melalui HUT
ke-89 GKKAI Jemaat Tarakan semakin diberkati menjadi berkat bagi Kota Tarakan dan pemberitaan Injil. Akhirnya kami GKKAI Cabang Berau mengucapkan selamat HUT ke-89 GKKAI Jemaat Tarakan. Tuhan Yesus memberkati. Perayaan akan pertambahan usia adalah sebuah penanda, sebuah pengingat akan apa yang telah lewat dan apa yang akan datang. GKKAI Jemaat Tarakan Cabang Malino mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-89 tahun GKKAI Tarakan. Teruslah berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Gereja adalah tempat atau wadah di mana kita belajar, dituntun, serta membentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Dirgahayu GKKA Jemaat Tarakan yang ke-89. Teruslah bersinar dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKKA, selamat ulang tahun buat kita semua. Kita harus lebih setia melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Selamat ulang tahun kepada GKKA Indonesia Jemaat Tarakan yang ke-89. Kiranya melalui HUT ke-89 ini, api penginjilan semakin dikobarkan dan siap membuka ladang-ladang baru. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
kita. Teruslah setia karena Tuhan setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.